Yang melakukan pengungkapan terhadap peristiwa 365 atau pencurian dengan kekerasan. Semuanya ada 11 TKP, tapi hasil penelusuran yang sudah mempunyai laporan polisi atau sudah membuat laporan polisi ada 4. Tidak semuanya harus membuat laporan polisi, tapi kita juga melakukan kerja-kerja pengungkapan yang basisnya adalah informasi masyarakat. Dan dari 11 TKP tersebut dilakukan oleh 4 tersangka, 1 kelompok, masih ada pengembangan lagi ya. Dan 1 diantaranya atas inisial D, kemudian meregangkan nyawa dalam proses penindakan. Ya. Ini merupakan bentuk kerja yang sangat serius dari Satreskrim. Kita melakukan pengungkapan 365, dan yang membuat miris kelompok ini menyasar ibu-ibu. Yang tadi berbincang dengan saya adalah seorang ibu berumur 55 tahun yang sedang melaksanakan kegiatan untuk menafkahi keluarganya pada pagi hari, tapi pelaku ini pun dengan tega menjadikan dia sasaran untuk tindak pidananya. Karena itu kita melakukan upaya-upaya yang serius, dan ketika melakukan penangkapan di sebuah tempat persembunyiannya, 4 orang tersebut juga sedang melaksanakan pesta sabu. Dan dari pengembangan, yang salah satu tersangka atas nama D melakukan perlawanan sehingga kita melakukan tindakan tegas. Dan hari ini akan dilakukan otopsi untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan prosedur. Kita masih terus mengembangkan pelaku-pelaku yang lain, dan mereka lebih banyak bermain di kelompok ini lebih banyak bermain di wilayah-wilayah Pancur Batu, Deli Tua, Putaling Baru. Kemudian barang bukti yang mereka gunakan untuk melakukan curas, ini ada beberapa, termasuk alat yang digunakan sepeda motor juga sudah kita lakukan penyitaan, dan semua berbasis, karena bukan kejadian hari ini, kejadian tanggal 4 November ya, semua berbasis digital evidence ya. Dari penelusuran saintifik kita bisa mengidentifikasi pelaku, sehingga ada baju yang digunakan sampai dengan alat, dan kemudian hasil tindak pidana. Ada beberapa juga anak panah yang memungkinkan dia melakukan perlawanan ketika kita melakukan penegakan hukum. Nanti detailnya Pak Kasat Reskrim silakan dijelaskan oleh teman-teman yang bertanyakan. Tembak mati ini Pak, perannya apa Pak? Apakah big boss apa gimana Pak? Ya, dia ketua. Dari sisi umur dia muda, 23, masih ada umur yang di atas dia. Tapi dari sisi adrenalin, keberanian sama nekatnya dia lebih dulu punya inisiasi untuk membacok. Dia menggunakan senjata ini. Ini sangat mematikan dengan tipologi yang seperti ini. Ketua geng motor apa enggak deh Pak? Tidak ada identifikasi geng motor, tapi kelompok mereka. Dan mereka adalah residivis. Kasus 365 juga, 363 Ranmor juga. Tadi kan melawan ya Pak, melarikan diri gitu Pak. Tertembak di bagian mana Pak? Hingga dia meregang nyawa Pak. Nanti menurut hasil otopsi, ya kan? Peluru bisa, ya kan? Alurnya di dalam bisa ini. Nanti nunggu hasil otopsi. Dari 11 TKP itu ada korban yang terluka atau mungkin ada anggota juga Pak? Pada saat melakukan penindakan, ada yang terluka, anggota yang terluka. Ada 2 orang anggota terluka, bergumul. Kemudian pada saat melakukan tindak pidana, ada juga beberapa yang luka dari 11. Tapi antara yang ibu ini yang tanggal 4 November memang tidak mengalami luka. Tapi bagaimana rekan-rekan bisa bayangkan
seorang ibu-ibu pagi hari masih gelap gulita jam 5 pagi, kemudian diserang dari belakang, dipotong oleh 4 orang pemuda menggunakan senjata tajam. Menurut saya ini sudah sangat keterlaluan, dan hukumnya adalah hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Ya. Bagus Pak, bagus dan pada hari apa aja Pak? Pagi atau malam Pak? Pagi, relatif pagi ya. Oke. Kata dinaikkan kata dulu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.